Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, kelas S8Q, NPM 201943502439. Program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemokan program skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi, Transaksi Penjualan Toko APK dan Aksesoris HP mulai di sel berbasis web dengan metode Smarter. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum mulai ke program adalah kita membuka aplikasi XM, lalu kita klik AP Start, terus MySQL juga diklik Start. Kemudian, untuk lihat database yang saya buat sebelumnya, kita bisa klik Admin, lalu nanti akan muncul database-nya. Di sini saya membuat database kasir. Di sini ada tabel-tabel database yang saya buat. Ada kategori produk, ada pelanggan, ada pengguna, ada produk, satuan produk, stok keluar, stok masuk, supplier, toko, transaksi. Setelah itu kita bisa buka aplikasinya. Di tampilan loginnya pertama itu ada username, kita klik saja admin dan passwordnya itu admin login. Setelah itu akan muncul tampilan menu utamanya. Di sini ada produk transaksi terakhir, stok masuk hari ini. Dan di sini pun ada grafik produk terlaris dan stok produk, serta ada grafik penjualan bulan ini. Untuk produk terlaris itu kita bisa tahu ketika penginputan. Setiap harinya kita akan tahu stok mana yang lebih laris. Jadi kita bisa memastikan untuk stoknya lebih banyak kan untuk kita stok dari supplier. Menu supplier, ada menu pelanggan, ada menu produk, dan di sininya tuh ada kategori produk, satuan produk, ada stok masuk dan stok keluar. Di sini ada transaksi penjualannya dan ada laporannya. Dan laporannya itu ada 5 laporan penjualan, laporan pelanggan, laporan supplier, laporan stok masuk, dan laporan stok keluar. Ketika ada supplier baru menambah stok, kita bisa input saja. Di sini kita klik add, lalu kita klik aja namanya Jaya, alamat, kita klik sesuai data suppliernya, klik nomor telepon supplier, keterangan itu penambahan stok. Lalu kita klik add. Di sini kita bisa edit, misal nomor teleponnya salah, kita bisa edit, lalu kita edit. Bisa kita delete juga datanya, misalkan ini data Jayanya ada 2, kita delete saja bisa di sini. Hapus data ini, oke. Sukses menghapus data, oke. Kita kemudian ke menu pelanggan. Menu pelanggan sama seperti menu supplier. Di sini ada banyak datanya. Lalu kita klik add. Nama suppliernya siapa? Ketika pelanggan datang, biasanya mereka beli banyak dan kita harus tahu namanya dan nomor teleponnya dan alamatnya juga. Karena takutnya ada kesalahan stok, pengasihan barangnya atau apapun, bisa ditanyakan melalui teleponnya. Kita klik nama, wanita, alamatnya sesuai data pelanggannya, teleponnya kita masukkan saja, lalu kita klik add. Dan di sini pun sama, kita bisa edit. Misalnya alamatnya yang salah nih, kita hapus, kita ganti, lalu kita klik edit.
Dan di sini pun kita bisa klik delete, hapus data. Oke, sukses menghapus data. Kita ke menu produk. Di sini ada kategori produk. Kita di kategori produk di toko Moedisyal itu ada aksesoris HP dan ATK. Seperti sebelumnya, di sini kita bisa klik edit maupun klik delete. Kita mau masukkan kategori produk. Kita klik misal aksesoris HP, kita klik add. Misal kita mau ngetik juga nih, kita bisa, misal kita nggak jadi, kita bisa klik close. Jadi kita nggak input data tersebut. Dan ini datanya ada yang sama, bisa kita delete juga. Di sini ada satuan produk. Di satuan produk ada lusin per pak ataupun per piece. Kita bisa klik edit maupun delete. Kita klik aja. Misalkan kita klik lusin, lalu kita klik add. Lalu kita ke menu produk. Di sini pun ada berbagai macam produk-produk yang sudah saya input, bisa diedit maupun di delete. Di sini tuh ada barcode, nama, satuan, kategori, harga, stok. Kita klik. Misal kita klik pulpen, satuannya itu per lusin, kategorinya itu ATK, harganya 65.000. Lalu kita klik add. Dan di sini pun ada stok masuk. Stok masuk itu ada tanggal, barcode, nama produk, jumlah, dan keterangan. Kita klik barcode-nya, misalnya ATK, keterangannya itu penambahan. Suppliernya itu dia datang dari produk mana, jadi kita klik saja. Kita klik jumlahnya, misal 2 lusin, 24. Setelah itu dia akan tampil di tampilan aplikasinya produk-produk tersebut stok keluar. Di sini ada dua, bisa stok keluar rusak ataupun terjual ataupun reject. Misal di hari itu kita ada produk yang reject, kita klik saja di sini. Misal ada dua, keterangannya rusak ataupun hilang, bisa. Kalau misalnya nggak jadi, kita bisa klik close. Jadi kita bisa input lagi. Misal kita 3 lusin, rusak. Kita klik barcode-nya, ATK, jumlahnya itu misal 3 yang rusak, lalu kita klik add. Dan dia akan sukses menambahkan data. Di sini ada transaksi penjualan. Ketika itu kita bisa klik barcode, ATK, jumlahnya berapa yang mereka beli. Misalkan kita kliknya 4, lalu klik tambah, dan di sini akan terlihat namanya, harganya, jumlah, serta total jumlah belinya. Lalu kita klik bayar. Misalkan nama pelanggannya itu Area Bagus, jumlah uangnya itu dia membawa uang 50.000. Ketika ada diskon, kita bisa klik diskon di sini. Di sini ada bayar dan cetak ataupun close. Misalkan nggak jadi, dia akan bayar. Lalu akan muncul struknya. Kita bisa klik print di sini. Lalu kita save. Misal penjualan, kita save saja. Lalu kita save. Kita kembali. Di sini ada laporan penjualan. Ini laporan penjualan setiap harinya. Ke laporan pelanggan. Ini ada data hari ini pelanggan yang ke toko kami
kita bisa search namanya, lalu dia akan muncul. Bisa diedit maupun di delete. Kita akan klik laporan pelanggan hari ini, terus kita bisa melihat pelanggan siapa aja sih yang datang hari ini ke toko kami. Dan di sini ada laporan supplier, ada barang masuk apa aja dari supplier yang lain. Dan di sini pun bisa kita search, jadi kita nggak susah untuk mencari yang akan kita cari. Di sini pun ada data-datanya, ada nama, alamat telepon, dan keterangan. Bisa kita klik print sama seperti sebelumnya. Dan di sini akan muncul laporannya. Dan ada stok masuk. Ini stok masuk hari ini ada apa aja. Ada banyak dan kita bisa mengetahui semuanya. Kalau kita mau print, kita bisa klik print maupun di cancel. Dan ini data dari hari ini. Dan di sini ada laporan stok keluar. Ini tuh ada yang stok keluar karena terjual ataupun karena rusak ataupun hilang. Jika kita ingin tahu, kita bisa klik print. Bisa print maupun cancel. Dan di sini akan tampil data-datanya. Dan di menu aplikasi ini kita bisa log out dan akan muncul tampilan untuk login kembali. Demikian video simulasi program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.